Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. "Danan, jangan dengerin setan itu!" teriak Cahyo yang masih berusaha menahan demit-demit di alas mayit. Aku tidak menghiraukan dan mengikuti Lasmini yang berjalan menggandengkan tangannya di depanku. Nampaknya ia mengajakku ke sebuah candi di ujung sendang ini. Semua kenangan indah tentang Lasmini teringat jelas di pikiranku ketika melihat senyumnya lagi. Perlahan Lasmini berjalan di depanku. Air dari sendang banyu ireng mulai menutupi hingga ke pinggangku. Namun sampai di tengah sendang, aku melepaskan tangan Lasmini. Sebuah gong tua dengan akar pohon beringin yang membatu berada di hadapanku. Sebelum Lasmini sempat menoleh, aku membacakan ajian penguat raga dan memukulnya sekeras-kerasnya ke arah batu itu hingga hancur berkeping-keping. Melihat reaksiku, semuanya tercengang. Setan itu membalikkan badannya. Wajahnya terlihat sangat kesal. "Kamu menipuku," ucap setan yang bersemayam dalam tubuh Lasmini. Aku mengambil bongkahan besar watu ringin yang tercerai-berai. Bersamaan dengan itu terlihat gong tua yang sebelumnya berada di atas batu ini. Sebuah tulisan terukir di benda tua itu. Di bawah pohon beringin ini bersemayam jasad sang raja, Ki Rusman Basukarna. "Cahyo, Ki Rusman Basukarna, jangan-jangan Mbah Rusman yang membuat gong tua ini?" teriakku dari tengah sendang. Belum sempat mendengar jawaban Cahyo, setan Lasmini memerintahkan anak buahnya untuk menyerangku. Namun semua setan itu terbakar oleh ayat suci yang dibacakan oleh Pak Sardi yang mencoba mendekat ke arahku. "Benar Mas Danan, jika nama itu terukir di sana, berarti itu peninggalan beliau saat mengalahkan kutukan gending alas mayit dulu," ucap Pak Sardi. Watu ringin sudah di tanganku. Namun apakah akan bekerja jika aku memukulnya tanpa menggunakan kayu sebagai pegangannya? Tapi sepertinya tak ada pilihan lain selain mencobanya. Aku mengangkat tanganku setinggi-tingginya dan bersiap memukulkan ke gong itu. Lasmini mendekat dan kali ini wajah mengerikannya telah menghilang. "Mas Danan, jangan, aku gak mau berpisah lagi." Sekali lagi aku terpesona dengan Lasmini yang mencoba mengganggu keteguhan hatiku. Namun aku tetap menjatuhkan tanganku dan memukulkan sekeras mungkin gong tua yang sudah membatu di tengah sendang. Suara mendengung terdengar ke seluruh hutan. Sebuah distorsi besar terjadi antara alas mayit dan dimensi alam gaib. "Dengerin setan laknat, walaupun kamu membawa seluruh wanita sepertimu ke sini, semua itu tidak akan bisa membeli kesetiaanku kepada Sang Gusti Maha Pencipta." Aku memperingatkan setan yang bersemayam dalam tubuh Lasmini. Sekali lagi tanganku menggenggam watu ringin dan memukulkannya sekeras mungkin. Kali ini aku melakukannya dengan mantra penguat raga agar suaranya bisa menggema hingga ke desa. Suara gamelan sontak terhenti. Suara mendengung itu menyiksa setan-setan pengikut roh penari itu. Tak sanggup menahan siksaannya, setan itu keluar dari tubuh Lasmini. Makhluk-makhluk itu tidak mampu menahan kekuatan besar yang muncul dari suara ini hingga mereka memilih untuk mundur ke ruang distorsi dan kembali ke alam gaib. Sebelum meninggalkan alas mayit, demit dari tubuh Lasmini melepaskan kekuatan hitam dan mengirimkannya kepada iblis Andaka yang sedang bertarung dengan Eyang Widarpa. "Andaka, ku berikan kekuatan patih Gardapati kepadamu. Habisi mereka dan bangkitkan aku lagi," perintah makhluk itu sebelum meninggalkan alas mayit. Suara gong mendengung sangat lama. Warga terlepas dari kutukan dan segera meninggalkan alas mayit dengan bantuan sekar. Setan-setan alas mayit pun tak lagi mengikuti perintah Andaka. Mereka meninggalkan sendang banyu ireng dan menjauh dari medan pertempuran ini. "Sudah, hentikan perbuatanmu Andaka," ucap Cahyo yang mencoba membantu Eyang Widarpa. Namun setan itu masih diselimuti kekuatan hitam. Eyang Widarpa pun belum berani menyentuhnya. "Jangan sombong.
Kekuatanku ini cukup untuk menghabisi kalian semua, ucap Andaka. Cahyo tidak sabar. Ia memukulkan lengannya yang telah diperkuat oleh roh Wanasura dan memukulkannya ke Andaka. Hanya dengan satu tangannya, Andaka menahan serangan Cahyo yang seharusnya dapat menghancurkan batu yang besar dengan sekali serang. Sebuah tendangan diarahkan kepada Cahyo. Ia mencoba menahannya, namun terpental hingga tersungkur di tanah. Gila, kekuatan macam apa itu? Ucap Cahyo dengan gelisah. Itu adalah kekuatan Andaka dan Gardapati, kedua patih kerajaan yang terkena tipu muslihat setan itu, ucap Eyang Widarpa. Merasa bahaya yang semakin besar, aku mendekat dan mencoba membantu Eyang Widarpa. Eyang, apa kita harus menyatukan kekuatan lagi seperti saat melawan Berkaraswana? Ucapku pada Eyang. Bocah asuh, itu di alam gaib. Yang bergabung denganku itu sukmamu. Kalau kita menggunakan kekuatan itu sekarang, kamu tak akan bisa kembali ke ragamu, jelas Eyang Widarpa. Ia maju mendekat ke Andaka seolah bersiap melawannya. Biar aku sendiri yang menghadapi dia. Ini urusanku yang belum terselesaikan. Tidak mungkin. Walaupun Eyang Widarpa sangat kuat, tapi aku tahu kekuatan ia saat ini masih jauh dari Andaka sekarang. Kami akan membantu. Cahyo berdiri dan mendekat ke Eyang Widarpa. Namun sebuah tendangan dari Eyang Widarpa menyapu tubuh Cahyo dan membuatnya terpental lagi. Itu bayaran karena sudah menyebutku demit tua gila. Kalian tidak usah ikut campur, Eyang Widarpa memaksa. Cahyo menggaruk-garuk kepalanya dan mencoba berdiri menghampirinya lagi. Nyimpen dendam itu gak baik loh mbah, ucapnya. Aku mengerti dengan maksud Eyang Widarpa dan mencoba menahan Cahyo. Eyang, paling gak gunakan ini. Sebuah keris raga sukma peninggalan leluhurku kulemparkan kepada Eyang Widarpa. Tanpa berbicara sepatah kata pun, Eyang Widarpa menangkap keris itu dan memulai pertarungan. Sebuah tusukan dihujamkan ke tubuh Andaka, namun dihindari dengan mudah. Eyang kemudian melompat mundur dan menerjang kembali dengan lincah. Terlihat sebisa mungkin Eyang Widarpa menghindari pukulan dari Andaka yang mungkin mampu memberikan serangan yang fatal. Hentikan Widarpa, tak ada satu seranganmu yang akan melukaiku, ucap Andaka dengan sombong. Kalau tidak akan melukaimu, tidak mungkin kamu menghindar dari serangan ini kan? Eyang Widarpa menerjang sekali lagi dan kali ini tusukannya tepat di jantung Andaka. Berhasil. Akhirnya keris raga sukma menembus tubuh Andaka. Namun Andaka terlihat tidak bergeming. Saat keris dicabut, lukanya kembali menutup. Aku sudah bilang, semua seranganmu tak akan ada gunanya. Setan itu berkata dengan sombong di hadapan kami. Eyang Widarpa terlihat gentar. Semua serangannya benar-benar tidak ada artinya. Tanpa melewatkan kesempatan, Andaka memberikan serangan bertubi-tubi pada Eyang Widarpa. Cakarannya hingga pukulannya tanpa henti membuat Eyang Widarpa tak berdaya. Aku bersiap menolong, namun Eyang Widarpa tetap menahanku. Mundur. Eyang Widarpa tetap bersikeras menahan kami. Tapi Eyang, aku mencoba melawan. Aku ini demit, sudah tidak punya raga lagi, ucapnya kepada kami. Tapi kalian, jangan sampai mati di sini. Benar kata Eyang. Dengan sedikit serangan dari Andaka saja kami bisa langsung kehilangan nyawa. Tapi aku juga tidak bisa menjadi penonton saja. Aku mengingat mantra penyembuh yang diajarkan Pak Le dan membacakannya untuk memulihkan kondisi Eyang Widarpa. Tampaknya Cahyo juga mengerti. Ia melakukan hal yang sama. Semoga saja ini dapat membantu. Mendadak muncul api putih dari tubuh Andaka. Terlihat terjadi pemisahan kekuatan dari tubuhnya. Ini perbuatan Pak Sardi. Ia juga mencoba membantu Eyang Widarpa dengan mengirimkan api Kini Baraloka ke tubuh Andaka. Melihat hal itu, Eyang Widarpa menyadari sesuatu. Bocah asuh, apa benar jasad raja dikuburkan di sana? Eyang Widarpa bertanya sambil menolehkan wajahnya ke arah Waturingin. Itu yang tertulis di gong itu, Eyang, jawabku. Sekali lagi hantaman keras diarahkan kepada Eyang, namun ia menghindar dan melompat sejauh mungkin. Nampaknya mantra penyembuh dari Pak Le bekerja juga pada Eyang Widarpa. Secepat mungkin Eyang melompat menghampiri ke tengah sendang dan berdiri di atas Waturingin yang telah terpecah.
Segera keris Raga Sukma ditusukkan ke tengah-tengah batu itu. Eyang berlutut layaknya seorang patih yang memohon kepada raja. Saya meminta izin meminjam kekuatan sang raja. Seolah menyambut perbuatan Eyang Widarpa, tanah mulai bergetar. Air di sendang Banyu Ireng mulai surut masuk ke dalam tanah. Terlihat akar pohon beringin yang lebih besar di bawah kaki Eyang Widarpa. Sebuah kekuatan merasuki keris Raga Sukma yang ditancapkan oleh Eyang Widarpa. Merasa akan ada bahaya, Andaka mengejar Eyang Widarpa dan menyerangnya. Namun Cahyo cukup cepat untuk memukulnya sekuat tenaga. Walaupun tidak bisa melukai Andaka, setidaknya Cahyo bisa memberi waktu. Gunakan api Baraloka sekali lagi, sebesar yang kalian bisa. Perintah Eyang Widarpa. Aku dan Pak Sardi membacakan mantra pembakar menggunakan api geni Baraloka yang sudah membesar. Sekali lagi tubuh Aswangga terlihat menolak kekuatan kedua demit patih dari tubuhnya. Eyang Widarpa menarik keris Raga Sukma yang telah diselimuti kekuatan dan menghujamkannya ke jantung setan itu. Keris itu benar-benar menusuk dalam ke jantungnya. Kekuatan dari dalam keris melemahkan kekuatan kedua setan patih kerajaan itu, dan kekuatan geni Baraloka berhasil melepaskan tubuh Aswangga dari roh Andaka. Tak melewatkan kesempatan, Eyang Widarpa menarik roh iblis itu dan mencabik-cabiknya, kemudian menghabisinya dengan keris Raga Sukma yang telah tergenggam di tangannya. Suara mengerang terdengar dari seluruh alas mayit, seolah menandakan kekalahan setan itu dari pertempuran ini. Keheningan yang cukup lama terasa di dalam hutan yang gelap ini. Hampir tak ada sisa kekuatan di tubuh kami setelah serangan yang terakhir tadi. Eyang Widarpa masih terduduk di atas suatu ringin tempat di mana jasad sang raja dikubur. Kami mencoba berdiri dan menghampiri Eyang, dan ia mencoba berdiri sambil menatapku. Danan, sekarang sudah selesai, ucap Eyang Widarpa kepadaku. Tunggu, kali ini Eyang memanggilku dengan nama, bukan lagi bocah asu. Iya mbah, kita bisa kembali sekarang. Aku membalas ucapan Eyang. Tidak, urusanku sudah selesai di malam ini, lanjut Eyang Widarpa. Maksud Eyang apa? Aku tidak mengerti apa yang Eyang katakan. Jasad sang raja sudah ditemukan. Kekuatan kedua patih sudah sirna. Sudah tidak ada lagi yang bisa membangkitkan kutukan gending alas mayit. Nyai Suratmi juga sudah tenang di alam sana. Aku sudah tidak ada urusan lagi dengan alam ini, jelas Eyang Widarpa kepada kami. Berarti saat ini Eyang sudah tenang. Cahyo mencoba memperjelas maksud dari Eyang Widarpa. Eyang hanya mengangguk. Sebenarnya aku cukup sedih walaupun Eyang kadang kasar dan tak terkendali. Tapi ia sudah menyelamatkanku berkali-kali. Danan mengerti Eyang. Rasa terima kasih Danan gak akan cukup. Tapi saat tahu Eyang sudah bisa pergi, Danan ikut senang, ucapku pada Eyang Widarpa. Sebuah kekuatan besar akan sirna dariku. Entah nanti apakah aku sanggup menghadapi musuh seperti Andaka maupun Brakaraswana. Simpan lagi keris Raga Sukma ke dalam sukmamu. Lafalkan mantra leluhur itu saat kamu dalam bahaya. Eyang Widarpa memberikan keris Raga Sukma kembali kepadaku. Apa Eyang Widarpa akan datang saat aku membaca mantra itu? Tanyaku. Namun ia hanya menggeleng. Keris Raga Sukma itu adalah hadiah sang raja saat aku menyelamatkannya keluar dari kerajaan. Dan mantra itu kubuat untuk melindungi keturunanku, jelas Eyang Widarpa. Saat kamu membaca mantra itu dengan keris Raga Sukma di genggamanmu, leluhurmu yang lain akan datang membantu. Sepertinya aku mengerti dengan maksud Eyang Widarpa. Namun aku khawatir, makhluk apa yang akan datang saat aku menggunakan mantra itu lagi. Eyang Widarpa menoleh ke arah Pak Sardi. Jaga desa Windu Alit. Jadilah kepala desa dan gunakan api geni Baraloka untuk membersihkan seluruh hutan ini, pesan Eyang Widarpa kepada Pak Sardi. Sampaikan salamku kepada Pak Demu. Eyang Widarpa berpaling dan berjalan meninggalkan kami. Rohnya menghilang bersama rintikan hujan yang kini mulai reda. Pagi mulai datang. Kami kembali ke desa. Terlihat Sekar masih sibuk mengurus warga desa yang terluka. Tapi sepertinya cukup banyak warga desa yang sudah sehat dan ikut membantu. Kami memutuskan tinggal beberapa hari sambil sedikit membantu memulihkan kondisi desa setelah hilangnya kutukan gending alas mayit. Di sisa waktu kami di sana, kami saling bertukar ilmu dengan Pak Sardi dan menikmati keindahan alam di desa Windu Alit yang sebelumnya tertutup oleh kutukan.
Mas Danan, Mas Cahyo, yakin sudah mau pulang? Tinggal di sini lebih lama juga nggak masalah kok, ucap Pak Sardi saat kami bersiap untuk kembali. Tuh, Cahyo, mau tinggal di sini nggak? Ntar kangen lagi sama Sekar, ujarku sambil meledek Cahyo. Enak aja, kalau kangen kan tinggal main ke sini, ya kan Sekar? Ucap Cahyo sambil melirik ke arah Sekar. Iya Mas Cahyo, bisa ke sini kapan aja kok, langsung ajak orang tua juga nggak apa-apa. Sekar menjawab ucapan Cahyo dengan tersipu malu. Aku tertawa kecil, rupanya tidak dengan Cahyo. Ia termenung saat Sekar berkata mengenai orang tua Cahyo. Heh, lampu hijau tuh. Aku menepuk bahu Cahyo menyadarkannya dari lamunannya. Iya, udah ya, kami izin pamit. Sekar, jaga baik-baik ya kedua orang tuamu, ucap Cahyo pada Sekar dan segera kami meninggalkan desa Windu Alit. Desa terpencil di kaki Gunung Merapi yang menyimpan banyak sekali misteri. Radio Tengah Malam masih bersama saya Ardian, penyiar favorit kalian. Ada kabar baik nih dari teman kita yang bernama Cahyo. Kabarnya dia sudah berhasil menyelesaikan permasalahan kutukan gending alas mayit. Selamat ya buat kalian dan desa Windu Alit. Kalian memang orang-orang hebat. Oke, karena sudah 3 cerita kita bacain, saatnya kita pamit. Selamat beristirahat, Radio Tengah Malam undur diri. Oke, bungkus, teriak Dika dari luar ruangan. Secangkir kopi sudah dipersiapkan oleh Dika di ruang tunggu. Lo emang partner terbaik, hujan-hujan gini emang paling enak ngopi, ucapku pada Dika yang hanya dibalas dengan jempol di tangannya. Aku menyeruput kopi buatan Dika dan merebahkan tubuhku di sofa. Namun aku merasa ada yang aneh. Sayup-sayup terdengar suara gamelan mengalun di ruangan ini. Dika, kamu dengar gak tuh? Ucapku pada Dika. Dengar apaan? Gue masih ngebuat playlist nih, jawab Dika dengan santai. Itu, ada suara gamelan. Aku menghampiri Dika dan membuka headsetnya. Ia berdiri menghampiri jendela dan menajamkan telinganya. Oh, itu. Di kompleks sebelah lagi ada hajatan. Katanya nanggep wayang kulit. Kita juga diundang kok. Tuh undangannya, ucap Dika sambil menunjukkan undangan yang tergeletak di meja. Oh alah, gua kira itu kutukan masih nyangkut di kita. Lanjutku yang segera melanjutkan menyeruput kopi sekali lagi. Setelahnya kami hanya sibuk dengan kesibukan kami masing-masing sebelum bersiap untuk pulang. Namun tak seperti biasanya, suara pintu diketuk dengan lambat. Dik, ada yang ketuk pintu, tanyaku pada Dika. Iya kayaknya, lu bukain dulu dah, gue dikit lagi selesai, perintahku pada Dika. Ya udah, lu kelarin dulu aja. Aku segera berdiri dari sofa dan mencoba mendekati pintu. Namun tiba-tiba lampu berkedip dengan tidak wajar dan angin dingin berhembus di leherku. Jangan dibuka. Suara berbisik terdengar dari belakang punggungku. Aku tidak menghiraukan. Namun kedipan lampu menjadi semakin cepat dan mengerikan. Saat langkah kakiku mendekat menuju pintu, muncul sesosok makhluk pria seumuranku dengan wajah yang hancur. Itu hantu Nandar. Seharusnya ia tidak muncul bila aku tidak menyalakan korek api dari Pak Le. Aku heran dengan apa yang terjadi. Hantu Nandar hanya menatapku dan kali ini ia berbicara dengan berteriak di hadapan wajahku. Jangan dibuka. Tejo, wis, cukup. Sudah banyak warga yang mati karena ulahmu, ucapku pada seseorang yang sedang berdiri di mulut hutan. Ki Rusman Basukarna, hanya kamu satu-satunya penghalangku mencapai semua ini. Tapi kali ini akan kuselesaikan semua, ucap orang itu dengan memamerkan pasukan demit yang berdiri di belakangnya. Aku pun tidak sendiri. Beberapa warga juga telah bersiap membantuku untuk menyelesaikan kutukan gending alas mayit akibat perbuatan seorang warga desa yang bernama Tejo ini. Untuk apa semua ini? Bahkan istrimu sendiri sudah kau korbankan untuk semua ini. Apa salah warga desa padamu? Tanyaku yang masih belum mengerti alasan atas semua ini.
istriku. Bukan, itu istri Tejo. Sekarang Tejo sudah mati. Sebuah kehormatan untuk bisa menjadi wadahku, Gardapati. Jawabnya dengan mengeluarkan aura hitam yang mengintimidasi kami semua. Ini bukan salah kalian. Memang sudah takdir kalian untuk menjadi tumbalku. Sekarang aku mengerti. Semua ini adalah tipu muslihat makhluk bernama Gardapati yang mempengaruhi Tejo untuk berbuat sekeji ini. Tak dapat terelakkan. Pertempuran terjadi di perbatasan desa Windu Alit dan Alas Mayit. Warga desa mencoba menahan demit-demit dari Alas Mayit dengan doa-doa dan ayat suci, agar aku bisa menghadapi makhluk yang bernama Gardapati itu. Awalnya kami mampu menahan mereka, hingga sesosok wanita berpakaian penari keluar dari Alas Mayit. Itu adalah istri Tejo. Namun ada yang berbeda dari dirinya. Bayangan setan penari terlihat mengisi tubuh wanita itu. Wanita itu mulai menari dengan gemulai. Suara gamelan terdengar mengerikan dari dalam hutan. Warga desa yang bertahan melawan demit-demit dari Alas Mayit satu persatu terpengaruh dengan suara itu. Mereka menari seperti kesurupan dan berakhir dengan mati di tangan demit-demit Alas Mayit itu. Kekuatan kami tak lagi seimbang hingga pertempuran berakhir dengan kekalahan warga desa dan korban dengan hampir seluruh separuh dari kami. Belum saatnya kalian mati. Saat sudah waktunya gending Alas Mayit yang akan menjemput kalian menuju ajal. Ucap Gardapati meninggalkan kami dan kembali ke hutan bersama demit-demit pengikutnya. Banyaknya korban dari pertempuran ini membuat aku putus asa. Tak ada lagi yang dapat kami lakukan selain menunggu kutukan itu menjemput nyawa kami satu persatu. Satu demi satu setiap malam bulan purnama suara gamelan akan terdengar ke seluruh desa dan memastikan salah seorang warga akan mati karena kesurupan. Beberapa warga mencoba meninggalkan desa, namun selalu mati mengenaskan saat menyusuri hutan. Kami menduga itu adalah perbuatan demit-demit utusan Gardapati. Saat ini aku hanya bisa mengajak warga desa untuk memperkuat iman mereka dengan mendalami agama. Setidaknya bila ajal kami tiba, kami masih layak untuk menghadap Yang Maha Kuasa. Suatu ketika sebuah mimpi memperlihatkanku tentang sebuah kejadian ketika Gardapati bertarung bersama seorang patih melawan sang raja yang berakhir dengan terkuburnya mereka di tempat yang sekarang yang kami sebut Alas Mayit. Terlihat pada mimpi itu sebuah pohon beringin tumbuh di atas jasad sang raja dan menjaga tempat itu. Beberapa kali aku mencoba mencari tahu mengenai mimpi itu, namun nyaliku sama sekali tidak cukup untuk memberanikan diri memasuki Alas Mayit sekali lagi. Malam ini malam bulan purnama terjadi lagi, hal yang selalu ditakutkan oleh warga desa. Kami menghabiskan malam ini dengan mengaji berharap bisa menjauhkan kami dari mara bahaya. Namun semua itu tidak cukup. Seorang di antara kami mulai kehilangan kesadaran. Ia mulai menari dan menyakiti dirinya sendiri. "Bapak, jangan Pak!" Tiba-tiba seorang anak kecil menghampiri orang itu. Itu adalah Sardi, muridku. Ia menangis sejadi-jadinya mencoba menahan ayahnya yang mulai kesurupan. Melihat kejadian ini, aku tak bisa lagi menahan amarahku. Tanpa memperdulikan warga, aku berlari mendahului ayah Sardi menuju Alas Mayit. Mungkin aku tak akan sanggup bila harus melihat ayah dari muridku mati di depan mata anaknya sendiri. Doa-doa ku bacakan untuk menghilangkan keberadaanku dari demit-demit Alas Mayit dan berlari menuju tempat yang ditunjukkan dalam mimpi itu. Dan memang benar. Sebuah pohon beringin berdiri di tempat itu. Namun ternyata disitulah Gardapati dan demit-demit itu bersarang. Namun aku sudah tidak peduli dengan nyawaku. Aku mengamuk dan mengeluarkan semua ilmu yang kupunya untuk mendekat ke pohon itu. Gardapati masih dapat kutahan. Namun demit wanita itu mulai menari lagi memancing demit lainnya untuk melawanku. Berbagai usaha aku lakukan hingga akhirnya aku berhasil mendekat ke pohon beringin besar itu dan memukulnya sekuat mungkin. Suara mendengung keluar dari kayu pohon yang sudah menjadi batu itu. Terlihat suara itu berhasil membuat demit-demit Alas Mayit lepas dari pengaruh suara gamelan dan setan wanita itu. Aku memukulnya berkali-kali namun pengaruh suara itu terlalu kecil untuk melawan mereka. "Brengsek kau Rusman, kamu harus mati di sini!" teriak Gardapati yang merasa kesal ketika kelemahannya diketahui. Sepertinya aku tahu tentang apa yang harus aku lakukan. Aku menguatkan tanganku dengan sebuah mantra, menghancurkan bagian terkuat dari pohon itu dan membawanya pergi. Aku berlari secepat mungkin. Gardapati mengejar bersama beberapa demit pengikutnya.
Namun tak butuh waktu lama hingga akhirnya demit-demit itu menangkapku di sebuah tempat yang dipenuhi oleh kuburan tua. Namun sebelum Gardapati menghabisiku, sebuah kekuatan besar muncul mendekat. Sesosok setan berwujud kakek tua berambut putih panjang menerjang Gardapati dan menendangnya dari tubuhku. "Iki wilayahku!" Setan itu berjalan dengan bungkuk menginjak tubuhku dan menghampiri Gardapati. "Kowe ra usah ikut campur," ucap Gardapati mengancam makhluk itu. Aku tak tahu apa yang terjadi, tapi ini adalah kesempatanku. Segera aku berlari meninggalkan hutan dan tepat di pintu masuk desa terlihat warga masih berusaha menahan Ayah Sardi yang menari menuju hutan. "Tolong tahan Ayah Sardi, aku sudah tahu caranya menghentikan kutukan ini," ucapku pada warga desa dan segera mencari sesuatu yang dapat menimbulkan suara. Sebuah gong kecil terlihat menggantung di salah satu rumah warga. Aku segera mengambilnya, kemudian membawanya mendekat ke Ayah Sardi dan membunyikannya menggunakan kayu pohon beringin yang sudah membatu itu. Ayah Sardi mulai berhenti menari dan kehilangan kesadaran. Warga mulai tenang dan meminta penjelasan atas hal tadi. Ini kali pertamanya kami selamat dari kutukan gending alas mayit. Kini setiap bulan purnama, warga selalu bersiap menghentikan warga yang kesurupan dengan sebuah benda yang sekarang kami sebut tabuh waturingin. Namun kami tahu, ini tak akan berhenti sampai di sini. Seluruh warga bekerja sama membuat sebuah gong berukuran besar yang suaranya mampu menjangkau seluruh alas mayit. Kali ini kami yakin, kami akan berhasil. Malam ini seluruh pria di desa Windu Alit ikut membawa gong yang dinaikkan ke gerobak kayu untuk dibawa ke alas mayit. Tepat di mulut goa kami membunyikan gong itu hingga suaranya mendengung ke seluruh penjuru hutan. Suara mengerang terdengar dari seluruh penjuru hutan. Aku yakin, demit-demit itu akan menjauh dari suara ini. Pertempuran kedua terjadi. Kali ini posisi berbalik. Suara gamelan yang dulu merasuki warga kini terhalau dengan tabuh waturingin yang dipukulkan pada gong besar itu. Ternyata tak cukup sampai di situ. Suara mendengung ini mampu menyiksa demit pengikut Gardapati dan memaksa setan wanita itu meninggalkan tubuh istrinya Tejo. Dengan bantuan ayat-ayat suci yang dibacakan oleh warga, aku berhasil mengalahkan Gardapati. Namun sebelum aku menghabisi rohnya, setan perempuan itu menarik kekuatan hitam dari roh Gardapati dan membawanya kembali ke alam gaib. "Jangan sombong kalian. Seseorang akan memanggilku kembali dan menghabisi nyawa kalian satu persatu," teriak setan itu sebelum menghilang dari hadapan kami. Setelah semua kejadian itu, desa kembali tenang. Rasa takut akan kutukan itu perlahan sirna. Kami memutuskan meninggalkan gong buatan warga di tempat pohon beringin itu berdiri. Sebuah pesan kutuliskan untuk mereka yang akan menghadapi kutukan ini lagi bila suatu saat setan wanita itu kembali. Beberapa tahun setelah semuanya terjadi, aku masih saja teringat dengan mereka yang telah menjadi korban. Rasa trauma akan kehilangan teman-temanku masih membekas di setiap aku melangkah di desa ini. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk merantau mencari ketenangan di sebuah tempat di selatan Pulau Jawa.